Kawan-kawan, cerita kali ini berasal dari salah satu cerpen dari buku baru yang berjudul Budidaya Hantu, karya penulis kelas Mengarang. Saya akan membacakan salah satu judul dari cerita pendek yang berasal dari buku baru Budidaya Hantu, karya penulis kelas Mengarang, yang berjudul Rumah Tanpa Masa Lalu, karya Rio Eka. Sore ini aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Tempat Josepina telah sepenuhnya menjelma menjadi masa lalu. Ia telah tersesat pada mata air yang lebih dulu mengalir ke laut. Sedangkan aku adalah nahkoda tanpa bahtera yang melempar sauh dan tertambat pada sungai Gersang. Maka inilah perjalanan yang paling panjang bagiku untuk pulang. Setengah mati aku berusaha menjadi tangguh, hingga harus berkali-kali kusemangati diriku sendiri agar tak rapuh dan runtuh. Matahari senja membakar punggungku dari jauh, menjatuhkan bayang-bayangku pada rumah tua berdaun pintu hijau lusuh. Kuabaikan barisan anyelir layu di terasnya yang berdebu, merunduk menyambut kedatanganku. Aku harus memastikan tekad dalam dadaku telah terpompa penuh sebelum kuputar ganggang pintu dengan hati-hati. Sudah kuduga bahwa tak akan mudah memasuki rumah ini lagi. Keteguhanku tak berlangsung lama. Pada pijakan langkah pertama, dinginnya lantai ruangan dengan segera mengisap dayaku hingga sirna. Lututku sekejap keluh, diserbu aroma kenangan yang melekat pada perabotan-perabotan tua, serta gaung percakapan kami yang disadap oleh dinding-dindingnya. Maka ku biarkan saja tubuhku melorot, leleh di ruang tamu seperti segumpal es krim di tangan seorang bocah. Terguncang lalu tumpah ke tanah. Tinggal menunggu waktu untuk terserap hingga musnah. 3 hari lalu, aku merekam kepergiannya dalam pandanganku. Tangan kanannya menggenggam erat jemariku untuk beberapa waktu sebelum perlahan mengendur dan layu. Kuharap ia tahu bahwa aku tak sedang melepaskannya. Aku ingin meralat perasaan itu darinya kendati tak kutemukan cara. Kematian pun datang menjemputnya sebagai hakim yang paling adil. Meski pada akhirnya aku harus kembali menempuh kehidupan yang ganjil. Kanker serviks keluar sebagai pemenang pertarungan setelah 6 bulan mereka saling berebut ruang kehidupan. Sebenarnya dokter mengizinkannya pulang sebulan terakhir. Namun, dengan tegas aku meminta agar mereka tetap memperjuangkan kesembuhannya meski itu upaya yang nadir. Aku sekaligus ingin membuktikan siapa pelaku dalam skenario pembunuhan yang selalu diucapkan oleh Josepina. Seorang dari masa lalu sedang berusaha membunuhku. Ia mengucapkan itu pada siapa saja, dokter, perawat, orang-orang yang menjenguknya, terlebih padaku. Kurasa ribuan kali ia mengucapkan hal itu. Sebaliknya, aku pun ribuan kali menegaskan bahwa aku berada di pihaknya, bertempur melawan semua masa lalunya. Josepina menganggapku sebagai lelaki dari masa depan. Ia ucapkan itu pada perjumpaan kami yang pertama, kira-kira 6 tahun setelah berhentinya Orde Penguasa. Ia adalah perempuan bermantel coklat muda yang sibuk mondar-mandir menjelajahi seisi kios bunga sekitar 1 jam lamanya tanpa menentukan tangkai mana yang hendak dipilih. Menurutmu, bunga apa yang cocok untuk perempuan sepertiku? Tanyanya memecah suara gerimis September yang magis. Teduhnya pasar bunga Kayun akibat hujan seharian mendadak heboh oleh sekumpulan anak muda yang memborong hampir semua stok bunga. Kudengar mereka sedang merancang aksi keprihatinan atas peristiwa pembunuhan terhadap seorang pejuang keadilan di sebuah pesawat tujuan Belanda. Kesibukan meladeni permintaan mereka membuatku mudah menyamarkan kegugupan atas pertanyaan perempuan itu. Taksiranku, meski memancarkan aura kelam yang sama, perempuan itu tak termasuk salah satu dari mereka. Tugas sekuntum bunga adalah menyuarakan makna yang ada di hati pengirimnya. Sebab dengan alasan itulah sekutum bunga rela dicabut tangkainya dari kehidupan untuk menjadikannya makna. Entah bagaimana bisa kujawab pertanyaannya dengan lancar. Seolah kata-kata itu sudah kusimpan dan kuhafalkan berhari-hari sebelumnya. Aku tak begitu gemar soal bunga sebelumnya.
Bahkan di 3 tahun pertamaku mewarisi kios bunga peninggalan almarhum papa dan mama. Kalau begitu, pilihkan sekuntum bunga untukku, seturut dengan suara hatimu tentangku. Aku sudah sejam berdiri di tokomu, tentu batinmu menyembunyikan sesuatu. Josepina sedang berulang tahun yang ke-27 di hari itu. Kusodorkan setangkai bunga krisantemum berwarna buah persik kepadanya. Bunga ini menyimpan kadar keindahan serta alkohol minuman keras murahan. Sensasinya menghentak, namun sejenak dan mudah dilupakan. Kujeda sebentar penjelasanku untuk sekali lagi menghirup pesona asing yang kutemukan di parasnya. Ia hanya menunggu seraya menajamkan tatapan pada bunga yang kini berpindah ke tangannya. Semoga ulang tahunmu pun seperti itu. Sedih ataupun bahagia, kau harus tetap melanjutkan hidupmu hingga tahun depan. Lanjutku. Butuh beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum kudapati ia tersenyum dan berkata, "Biar aku kesini lagi dan membeli bunga darimu kan?" Ucapnya disusul seberkas tawa terbit di wajahnya. Tawa yang membuatku gugup 2 kali dalam kurun waktu yang tak lama. Aku tahu. Kau pasti lelaki dari masa depan, sambungnya. Seandainya saja kita bisa leluasa membatasi makna agar tak berlangsung lebih lama dari usia setangkai bunga, mungkin rumah ini tak akan menelanku dengan mudahnya. Bahkan 3 hari setelah kematiannya, dan jasadnya kini telah menjadi abu yang baru saja kularung di lautan, ketangguhannya tak juga terkumpul padaku untuk kembali menginjakan kaki ke rumah ini. Selalu tidak mudah menjadi pihak yang ditinggalkan, apalagi dibebani setumpuk kenangan yang terus-menerus didaur ulang oleh ingatan. Begitupun dulu ketika papa dan mamaku meninggal di rentang waktu yang berdekatan. Aku harus setengah mati mengusir kenangan yang mereka tinggalkan. Kusingkirkan foto-foto, baju, bahkan benda-benda kesayangan mereka, hingga perabotan yang mendekap aroma odor mereka. Kenangan seolah punya aturan yang seenaknya. Sedang kita tak pernah bisa memilih kapan harus mengingat dan kapan waktunya lupa. Karangan bunga yang dikirimkan oleh para kerabat dan kolega sudah rontok dan layu berminggu-minggu. Namun, kesedihan menetap dan mengendap seperti lumpur hisap di ulu hatiku. Segaduh apapun yang kulakukan di rumah ini, aku tetap saja kembali terperosok ke dalam sepi. Tak kusangka, periode kehidupan itu akan segera kutemui lagi. Situasi semacam itu yang membuatku setuju pada Josepina, bahwa memang sebaiknya masa lalu dibunuh saja sebelum kita yang jadi korbannya. "Aku ingin membunuh masa laluku," ucap Josepina di suatu malam pada perjumpaan kami yang kesekian kalinya. Sorot matanya menerawang ke arah pendar cahaya lampu jalanan yang terhalang mahkota bunga terengguli. Di tempat tersebut, kami melambatkan malam. Di hadapan ribuan butiran bunga kuning yang gugur berserakan memenuhi trotoar jalanan muram. Aku sendiri tak mahir menyimpan masa lalu, jawabku saat itu. Aku sadar bahwa kami sedang membahas 2 jenis masa lalu yang berbeda. Segala masa lalunya tertambat di ibu kota. Sebagian besar hangus terbakar pada peristiwa kerusuhan massa. Rumahnya, toko milik keluarga, hingga papa dan mamanya. Aku bahkan tak berani lebih jauh bertanya melampaui apa yang ia sanggup ceritakan. "Maka jika begitu adanya, bawalah aku ke masa depan, Ben." Bola matanya berkilat. Tekadnya bulat untuk mencabut dirinya dari kekang masa lalu. Hari itu, Mei 15 tahun yang lalu, aku menyodorkan setangkai bunga mawar yang sengaja kusisakan dari pesanan menghias mobil bunga dalam rangka ulang tahun kota. Saat-saat itu, roda waktu seakan berputar tak beraturan. Kami kemudian sepakat untuk merangkum masa lalu dan masa depan pada satu ikatan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Begitu ucap pengkhotbah yang mendampingi petugas catatan sipil di hadapan kami. Disaksikan segelintir kerabatku yang tersisa dan ratusan tangkai bunga yang kurangkai sendiri. Aku menikahinya. Bulan depan usiaku genap 55. Lagi-lagi hanya aku dan rumah ini yang tersisa. Seakan sedang saling menguji,
Siapa di antara kami yang akan lapuk terlebih dulu digebuk waktu? Maka dengan bertopang pada lututku sendiri, kuusung tubuhku untuk bangkit berdiri. Kupaksa kakiku melangkah lebih jauh ke dalam rumah. Kini aku berada di ruang tengah. Pandanganku merambati benda-benda seisi ruangan yang 6 bulan ini jarang kutinggali. Kebanyakan berdebu, dan dulu Josepina paling peka soal itu. Ia tahu aku begitu membenci debu, segala hal yang berdebu, seperti sedang disekap oleh masa lalu. Atas alasan itu, aku membuang banyak benda yang tak lagi berguna, agar tak ada lagi debu yang kuhirup. Tak banyak barang yang dibawa oleh Josepina ketika ia memasuki rumah ini pertama kali. Dan seterusnya, ia dengan sangat cermat membeli, menambahkan ataupun menyimpan benda-benda baru. Bahkan, ia turut membantuku menyisir setiap barang yang berpotensi dilengketi debu. Sebaliknya, aku pun bersungguh-sungguh pada janjiku untuk membawanya sejauh mungkin dari masa lalunya. Aku akan mulai menulis, ucapnya suatu ketika di tahun pertama kami tinggal bersama. Dengan cara ini, aku akan menghukum masa laluku. Ucapan itu meluncur dari bibirnya disertai bola mata yang bening memantulkan cahaya senja. Di hadapan kami, sebotol anggur setengah isi menjadi saksi niat-niat yang mulai kami himpun ke dalam rumah ini. Di hari-hari itu, aku masih terus membawakannya bunga, hingga di tahun-tahun berikutnya. Bahkan ketika ia berhenti menanyakan makna apa yang sedang kutitipkan pada bunga yang kuberikan padanya, aku tetap memberinya bunga. Josepina ternyata begitu piawai menuliskan perasaannya. Luka-luka pemberian masa lalunya menjelma menjadi lumbung kata-kata. Puisi maupun prosa terlahir dari jemarinya dan terus mengaliri banyak jiwa. Dari rumah tua di perkampungan kota tempat kami tinggal berdua, tulisannya melesat kemana-mana. Meski sebenarnya ia sedang mengutus mereka sebagai senjata pembunuh bagi masa lalunya. Aku sendiri tak pernah mampu mengukur sedahsyat apa luka-luka dalam dirinya. Apakah itu setara dengan lumpur isap di ulu hatiku dulu yang menyerap segala hal menjadi sepi? Apapun itu, yang pasti aku akan membawanya menuju masa depan. Namun, perkataan dokter sebulan yang lalu menggeser pondasi pemahamanku tentang Josepina. Seraya menggores-goreskan pena ke lembar rekam medis di atas meja kerjanya, dokter menitipkan satu-satunya pesan yang sebaiknya kulakukan untuk Josepina. Tak banyak sisa waktu yang ia punya. Mungkin tak lebih dari 1 bulan. Kurasa hal terbaik yang kita bisa hanyalah membuatnya bahagia. Ucap si dokter dengan suara berat dan lambat. Di akhir kalimat, ia mengangkat kedua alisnya, seakan berharap aku tahu apa yang ia maksud. Dengan anggukan kecil kutinggalkan percakapan itu. Aku merasa sedang terburu-buru harus segera melakukan sesuatu untuk Josepina. Meskipun setelah berada di sampingnya, aku tak benar-benar tahu harus berbuat apa. Detik demi detik melesat begitu saja, berputar maju lalu mundur semaunya. Aku terbenam dalam diam, menatap Josepina yang kini semakin sering terpejam. Tak jauh dariku, vas bunga di atas nakas kubiarkan kosong tanpa isi. Setangkai bunga terakhirnya telah kubuang tadi pagi. Aroma karbol rumah sakit kembali menjadi penguasa di ruang waktuku yang menyempit. Bagaimana cara menyeduh kebahagiaan hingga penuh di sisa waktu yang ada? Tiba-tiba saja aku menjadi asing dengan konsep bahagia. Sebagian besar waktu yang kami jalani sepanjang hidup bersama adalah pertempuran melawan masa lalu yang tiada habisnya. Rumah ini adalah menara, tempatku menemani Josepina mengirimkan suar perlawanan pada masa lalunya. Disaksikan oleh televisi yang menyala tanpa suara di bawah pendar lampu jalanan yang menerobos masuk lewat kusen jendela. Di antara dendang lagu-lagu psychedelika yang kami putar berulang-ulang tanpa jeda. Begitulah cara kami mengakrabi sepi dan luka. Tapi ucapan dokter tadi di telingaku terdengar seperti sihir, mengubah segala yang kami punya menjadi istana pasir. Sepertinya Josepina memang tak bahagia.
Beberapa saat sebelum sel kanker itu dinyatakan resmi tinggal di tubuhnya, Josefina merasa bahwa ada beberapa hal di masa lalu yang luput dari bidikannya dan kini sedang berbalik memburunya. Ia memintaku agar lebih waspada berjaga-jaga. Aku menyanggupinya. Kugandakan gembok di semua pintu rumah kami. Kulapisi bingkai jendela dengan teralis besi. Kusortir dan kublokir nomor-nomor asing yang pernah menghubungi. Bahkan di kios bunga, kubatasi hanya pembeli tertentu yang akan kulayani. Lewat tulisan-tulisan ini, aku telah berulang kali mengunjungi kematianku, Ben. Lantas, apakah kau sudah tahu siapa pembunuhmu? Josefina menggeleng perlahan. Ketika itu, kondisi fisiknya mulai tampak memburuk. Ia tetap menulis seperti sebelum-sebelumnya. Namun, juga melamun dan murung jauh lebih sering dari biasanya. Bahkan, beberapa kali kudapati ia menggigil dalam tidurnya sambil mengigau dan meracau tentang ancaman pembunuhan yang tertuju padanya. Mungkin dokter itu ada benarnya. Bunga-bunga yang kuberikan tak membuat Josefina bahagia. Terutama ketika pada akhirnya aku gagal menghadang masa lalu memasuki hidupnya. Di sisa waktu yang tinggal sebulan, lumpur hisap di ulu hatiku kembali berpusar, melumat dan menelan kesanggupan-kesanggupan yang pernah kuucapkan. Tak setangkai bunga pun kusertakan untuk mengiringi kepergiannya hari itu. 23 hari, 7 jam, 11 menit sejak hitungan mundur itu dimulai, aku sama sekali tak beranjak dari sisi ranjang Josefina. Pagi itu, ia secantik bunga-bunga yang tak tuntas kuberi makna. Yang dalam beberapa jam ke depan, ia akan segera mengering layu. Lalu aku mengantarkannya hingga kembali menjadi abu. Abu itu lantas menjelma menjadi debu yang tertiup angin dan berbalik arah menerpaku. Lalu lengket pada mantel coklat muda miliknya yang kini kugunakan untuk membalut tubuh tuaku. Aku tak lagi muda dan cekatan untuk menghalau debu dari hidupku. Debu-debu yang kini telah menyelimuti hampir semua benda di rumah ini. Di permukaan meja makan dan lemari, gelas kopi, dan kaleng selai roti yang biasa menemani Josefina setiap pagi. Tirai jendela yang berbulan-bulan tak dibuka sama sekali. Bahkan di lantai yang baru kupijak, debu-debu berceceran membentuk bekas langkah kaki. Kuhentikan langkah di depan cermin seukuran tubuh orang dewasa yang tergantung di dinding ruang tengah. Kupandangi debu-debu terus menghambur dariku di setiap kali kugerakkan tubuhku. Rumah ini kian sunyi dan sepi, hanya menyisakan aku dan debu-debu yang terus menciptakan masa lalu. Tapi Josefina, kuharap kepergianmu kali ini akan membawamu pada rumah tanpa masa lalu. Rumah Tanpa Masa Lalu, karya Rio Eka, dibacakan oleh Genovlita.